Yang pertama itu pengertian sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh ini adalah miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi. Muskulus otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak, sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Gabungan otot berbentuk kumparan dan terdiri dari yang pertama itu ada faskia. Faskia ini adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Fungsi faskia ini yaitu mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain, dan menyediakan tempat peredaran darah dan saraf. Yang kedua itu ada ventrikel. Ventrikel ini merupakan bagian tengah yang mengembung. Dan yang terakhir itu ada tendon atau urat otot. Tendon ini merupakan kedua ujung yang mengecil, tersusun dari jaringan ikat dan bersifat liat. Dan yang kedua yaitu anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Semua sel-sel otot mempunyai kehususan, yaitu berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Sistem muskuler terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang otot. Fungsi sistem muskular yang pertama ada pergerakan, penopang tubuh dan mempertahankan postur. Selanjutnya produksi panas. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem muskular. Yang pertama ada kontraksibilitas, fleksibilitas, yaitu serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga ada ekstensibilitas, serabut otot memiliki kemampuan untuk memegang melebihi panjang otot saat rileks. Selanjutnya ada jenis-jenis otot. Yang pertama itu ada otot rangka. Otot rangka ini merupakan otot lurik, volunter, dan melekat pada rangka. Karakteristik dari otot rangka ini sebagai berikut, yaitu serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan leher berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Yang kedua, setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Yang terakhir ada kontraksi sangat cepat dan kuat. Yang kedua ada otot polos. Otot polos itu merupakan otot tidak berlurik dan involunter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratif, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Karakteristik otot polos sebagai berikut. Ada dua jenis otot polos berdasarkan cara serabut otot distimulasi untuk berkontraksi, yaitu sebagai berikut. Otot polos unit ganda ditemukan pada dinding pembuluh darah besar, pada jalan udara besar, trakutus respiratif, pada otot mata yang memfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil, dan pada otot erektor fil rambut. Yang kedua, otot polos unit tunggal ditemukan tersusun dalam lapisan dinding organ berongga atau viscera. Semua serabut dalam lapisan mampu berkontraksi sebagai satu unit tunggal. Otot ini dapat bereksitas sendiri atau myogenik dan tidak memerlukan stimulasi saraf eksternal untuk hasil dari aktivitas. Dan jenis terakhir ini adalah otot jantung. Otot jantung ini merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang involunter. Karakteristik otot jantung ini ialah hanya terdapat pada jantung, sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti, tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut.
Mekanisme dari kerja otot. Mekanisme dari kerja otot ini dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama yaitu adalah kepala miosin akan mengikat ATP sebagai sumber energi untuk terjadinya kontraksi. Setelah mendapatkan energi dari ATP, kepala miosin akan mengikat atau berikatan dengan aktin. Terjadi pelepasan ADP dan fosfat anorganik yang menyebabkan kepala miosin bergerak sehingga menggerakkan aktin. Selanjutnya yaitu kepala miosin yang menangkap ATP baru akan menyebabkan kepala miosin melepaskan diri dari aktin dan siklus akan berulang kembali atau terjadi secara terus-menerus. Yang kedua yaitu adalah tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat dan bersifat fleksibel yang terbuat dari fibros protein atau kolagen. Tendon berfungsi untuk melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Berdasarkan cara melekatannya pada tulang, tendon ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama origo. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak merubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. Sedangkan inersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Selanjutnya yaitu mengenai ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ligamen tipis, ligamen pembungkus tulang dan kartilago. Merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. Yang kedua yaitu adalah ligamen jaringan elastik kuning, yang merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu anatomi dan fisiologi sistem skeletal. Yang pertama ada tulang. Anatomi sistem skeletal. Tulang-tulang manusia dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui persendian, sehingga terbentuk sistem lokomotor pasif. Rangka juga berfungsi sebagai alat ungkit gerakan dan menyediakan permukaan untuk kaitan otot-otot kerangka. Rangka tubuh adalah tempat terjadinya hematopoiesis, yaitu tempat pembentukan sel darah. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang yang dipersambungkan oleh persendian yang terdiri dari tengkorak otak 8 buah, tengkorak wajah 14 buah, tengkorak telinga dalam 6 buah, tengkorak lidah 1 buah, tulang kerangka dada 25 buah, tulang belakang dan gelang panggul 26 buah, tulang anggota gerak 64 buah, dan tulang anggota gerak bawah 62 buah. Selanjutnya ada fisiologi sistem skeletal. Pertama, formasi kerangka dan formasi sendi. Yang kedua, penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen otot, jaringan lunak dan organ, membentuk kerangka yang berfungsi untuk menjangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Yang ketiga, penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfat, dan lipid atau homeostasis. Yang keempat yaitu produksi sel darah merah atau red marrow. Yang kelima itu pelindung, yaitu membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak, serta memproteksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang susunan tulang. Susunan tulang terdiri dari sel matriks organik serta mineral. Komponen yang penting dalam tulang itu glikogen. Glikogen mempunyai kaitan dengan deposisi garam-garam anorganik dan tulang rawan, tempat sel tulang rawan mengalami hipertrofi. Susunan tulang ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu tulang panjang dan tulang atap kepala. Di tengah tulang panjang terdapat diafase dan kedua ujungnya disebut epifise. Ujung tulang dilapisi oleh tulang rawan yang memudahkan gerakan. Permukaan tulang dibungkus oleh selaput tulang yang disebut periosteum. Kemudian tulang atap kepala, di mana terdiri dari dua lapisan, yaitu substansia compacta tubula externa yang merupakan lapisan luar dan substansia compacta tubula interna yang merupakan lapisan dalam. Di antara kedua lapisan ini terdapat substansia spongiosa. Selanjutnya yaitu struktur tulang. Seperti yang terlihat pada gambar, digambarkan ada beberapa macam tipe tulang, yaitu ada flat bone, irregular bone, short bones, long bone, dan sesamoid bone.
Flat bone merupakan tulang pipih, contohnya itu adalah sternum atau tulang yang terdapat pada dada. Kemudian ada irregular bone. Irregular bone ini adalah tulang yang berbentuk kompleks dan tidak beraturan, contohnya itu tulang punggung atau vertebra. Kemudian ada tulang panjang atau long bone, yang panjangnya ini melebihi dari lebarnya, contohnya itu femur atau tulang paha. Kemudian ada tulang pendek atau short bones, di mana ini dicirikan dengan bentuk yang menyerupai kubus dengan ukuran panjang, lebar, dan ketebalan yang relatif sama. Selanjutnya itu tulang sesamoid atau sesamoid bone, di mana tulang ini terletak di sekitar persendian atau otot. Contohnya yaitu patella. Struktur tulang ini terdiri dari beberapa, diantaranya ada periosteum yang merupakan bagian luar tulang yang termasuk atau bentuknya membran fibrus padat. Kemudian ada osteon yang merupakan unit fungsional mikroskopis tulang dewasa. Kemudian ada lamela yang merupakan lapisan tipis tulang. Ada canaliculi atau saluran. Kemudian ada kanal Volkmann. Endosteum yaitu membran vaskular tipis yang menutupi rongga sumsum tulang panjang. Dan ada trabeculae tulang atau batang tulang. Selanjutnya yaitu pembentukan tulang. Perkembangan tulang ini berasal dari jenis perkembangan membran dan perkembangan kartilago. Proses peletakan jaringan tulang disebut sebagai penulangan atau osifikasi. Dalam proses pertumbuhan dan pembentukan tulang, ada dua macam proses yang terjadi, yaitu osifikasi endokondral dan osifikasi membran. Osifikasi endokondral yaitu setelah terbentuknya epifise yang masih dalam keadaan tulang rawan, pertumbuhan tulang ini ditandai dengan pertumbuhan tulang rawan dan degenerasi dalam epifise. Kemudian osifikasi membran yaitu proses integrasi seluler pembentukan tulang baru di atas permukaan korteks yang telah dibentuk terlebih dahulu pada saat terjadinya proses resorpsi tulang. Kemudian masuk ke faktor pertumbuhan tulang. Faktor pertumbuhan tulang ini ada beberapa, diantaranya pertama herediter atau genetik. Faktor ini yaitu di mana tinggi badan anak secara umum bergantung pada orang tua. Anak-anak dari orang tua yang tinggi biasanya mempunyai badan yang tinggi juga. Kemudian ada faktor nutrisi, di mana suplai bahan makanan yang mengandung kalsium, fosfat, protein, vitamin A, C, dan D ini penting untuk regenerasi pertumbuhan tulang serta untuk memelihara rangka yang sehat. Selanjutnya ada faktor endokrin, di mana sistem endokrin menghasilkan hormon yang juga berperan dalam pertumbuhan tulang, seperti ada hormon paratiroid atau PTH. Kemudian ada tirokalsitonin, di mana hormon ini dihasilkan oleh sel-sel parafolikuler kelenjar tiroid yang menghambat resorpsi tulang. Kemudian ada growth hormone atau hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh hipofise anterior, penting untuk proliferasi normal rawan epifisialis sehingga memelihara tinggi badan normal seseorang. Selanjutnya ada hormon tiroksin yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan tulang yang layak, remodeling tulang, dan kematangan tulang. Kemudian ada faktor persyarafan, di mana gangguan suplai persarafan dapat mengakibatkan penipisan tulang seperti yang terlihat pada kelainan poliomyelitis. Selanjutnya ada faktor mekanis, yaitu kekuatan dan arah dari tuberkula tulang ditentukan oleh gaya-gaya mekanis yang bekerja. Kemudian ada penyakit-penyakit, di mana penyakit ini juga mempunyai pengaruh yang kurang baik terhadap pertumbuhan tulang atau dapat menghambat pertumbuhan tulang. G. Klasifikasi tulang. Berdasarkan jaringan dan sifat fisiknya, dibagi atas tulang rawan dan tulang sejati. Yang pertama, ada tulang rawan atau kartilago, terdiri dari 3 macam, yaitu ada tulang rawan hialin, bersifat kuat dan elastis, terdapat pada ujung tulang pipa. Tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari cawan-cawan atau tulang panggul dan rongga granuloid dari skapula. Tulang rawan elastik, yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglotis, dan faring. 2. Tulang sejati atau osteon. Tulang bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Secara mikroskopis, tulang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, sistem Hair-Vers
atau saluran yang berisi serabut saraf, pembuluh darah, aliran limfe. Yang kedua, lelema atau lempeng tulang yang tersusun konsentris. Yang ketiga, lacuna atau ruang kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Yang keempat, kanalikuli atau memancar di antara lacuna dan tempat difusi kanan sampai costeo. Berdasarkan matriks penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spongiosa. Yang pertama ada tulang kompak. Tulang kompak memiliki ciri padat, halus, dan homogen. Tulang kompak dan spongiosa dikelilingi oleh membran tipis yang disebut perioteur. Membran ini mengandung yang pertama, bagian luar bercabang pembuluh darah yang masuk ke dalam tulang. Yang kedua, osteoblas. Yang kedua, ada tulang spongiosa. Berdasarkan bentuknya, tulang diklasifikasikan menjadi tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tak beratur, dan tulang berongga udara. Yang pertama, ossa longa atau tulang pipa atau panjang. Yang kedua, ossa brevia atau tulang pendek. Yang ketiga, ossa plana atau tulang pipih. Yang keempat, scapula atau tengkorak, tulang belikat, dan tulang rusuk. Yang kelima, ossa irregular atau disebut juga tulang tak beraturan. Yang terakhir, ossa pneumatica atau tulang berongga udara. Selanjutnya adalah sendi. Sendi yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis hubungan antara tulang, yaitu sinertrosis, amfiartosis, dan diartosis, yang dimana sinertrosis ini merupakan sendi mati. Yang kedua adalah amfiartrosis, yang disebut juga dengan sendi kaku, dan yang ketiga adalah diartrosis, yang disebut juga dengan sendi hidup, di mana diartosis ini dibedakan lagi menjadi 6 bagian, yaitu adalah sendi engsel, sendi putar, sendi plana, sendi kondyloid, sendi peluru. Yang ketiga adalah low back region. Low back region berfungsi untuk menegakkan atau menopang postur struktur tulang pada belakang manusia. Postur tegak juga meningkatkan gaya mekanik struktur tulang belakang atau lumbosakral. Antar tulang belakang diikat oleh intervertebral serta oleh ligamen dan otot. Ikatan antara tulang yang lunak membuat tulang punggung menjadi fleksibel. Vertebral disc. Pada manusia memiliki ruas tulang belakang, terdapat sebuah struktur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut dengan vertebra atau vertebral body. Pada setiap 2 ruas vertebral terdapat sebuah bantalan tulang rawan berbentuk cakram yang disebut dengan intervertebral disc. Pada tubuh manusia terdapat 24 buah intervertebral disc. Tulang rawan ini berfungsi sebagai penyangga agar vertebra tetap berada pada posisinya dan juga memberikan fleksibilitas pada ruas tulang belakang ketika terjadi pergerakan atau perubahan posisi pada tubuh. Yang kelima adalah nick atau tulang leher. Tulang leher terdiri dari 7 ruas yang mempunyai badan ruas kecil dan lubang ruasnya besar. Pada tajuk sayapnya terdapat lubang tempat lajunya syaraf yang disebut dengan foramen transversalis. Ruas pertama vertebra cervicalis disebut atlas yang kemungkinan kepala mengangguk. Yang ruas kedua disebut dengan processus odontois, aksis yang memungkinkan kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Pada ruas ketujuh mempunyai tajuk yang disebut dengan processus prominens. Selanjutnya yang keenam adalah elbow atau siku. Elbow atau siku adalah suatu titik yang sangat kompleks di mana terdapat 3 tulang, yaitu humerus, radius, dan ultra. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersamaan dalam suatu gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Yang ketujuh adalah shoulder atau bahu. Tulang-tulang pada bahu terdiri dari clavikula dan scapula, yang dimana clavikula ini merupakan tulang berbentuk lengkung yang menghubungkan lengan atas dan lengan bawah, sedangkan scapula merupakan tulang yang berbentuk segitiga.
Penyakit-penyakit pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada tendinitis. Tendinitis ini disebabkan oleh gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya gerakan melompat yang dilakukan oleh atlet basket atau gerakan mengayuh tangan yang dilakukan oleh atlet tenis. Namun dalam kasus lain, penyakit tendinitis ini dapat disebabkan oleh cedera akibat mengangkat beban yang berat. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengobati penyakit tendinitis ini ada yang pertama, mengistirahatkan daerah tendon yang mengalami peradangan. Yang kedua, mengkompres bagian yang mengalami peradangan. Yang ketiga ada mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri. Contohnya seperti ibuprofen dan paracetamol. Dan yang terakhir, dengan cara membebat daerah otot dan sendi yang mengalami tendinitis. Yang kedua ada carpal tunnel syndrome atau sindrom lorong kapal. Penyakit ini disebabkan terjadinya tertekan. Yang kedua ada carpal tunnel syndrome atau sindrom lorong kapal. Penyakit ini disebabkan karena tertekannya sistem saraf di pergelangan tangan. Tertekannya sistem saraf di pergelangan tangan terjadi karena keretakan tulang sehingga menyebabkan pembekakan jaringan di daerah sekitarnya. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengobati penyakit ini dengan cara mengkompres daerah yang bengkak dengan es, menggunakan penyangga pergelangan tangan, melakukan pembekakan jaringan di daerah sekitarnya. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengobati penyakit ini dengan cara mengkompres daerah yang bengkak dengan es, menggunakan penyangga pergelangan tangan, melakukan suntik kortison, melakukan operasi, dan mengkonsumsi obat-obatan antiinflamasi non-steroid dan kortikosteroid. Yang ketiga ada penyakit osteoartritis. Penyakit ini terjadi karena kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kerusakan pada tulang rawan dan sendi terjadi akibat tulang rawan kehilangan elastisitasnya akibat terjadi gesekan antar tulang yang membuatnya lebih rentan mengalami kerusakan dan menyebabkan radang sendi. Bertambahnya usia adalah salah satu faktor dari terjadinya penyakit osteoartritis. Pengobatan yang dilakukan untuk mengobati penyakit ini bertujuan untuk meredakan gejala agar penderita tetap dapat beraktivitas dengan normal. Metode pengobatan yang dilakukan ada dengan cara fisioterapi, operasi, olahraga, dan mengkonsumsi obat-obatan. Yang keempat ada rheumatoid arthritis. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi penyakit ini diduga karena adanya faktor genetik. Dokter menduga penyakit ini terjadi karena faktor lingkungan atau faktor paparan bahan kimia. Pengobatan penyakit rheumatoid arthritis ini dilakukan untuk mencegah pemburukan terhadap gejala, untuk mengurangi peradangan, untuk mengurangi kerusakan tulang dan sendi. Metode pengobatan yang dilakukan yaitu metode penanganan yang disesuaikan dengan usia dan penyakit yang diderita oleh pasien. Yang kelima ada patah tulang. Patah tulang terjadi karena tulang menerima tekanan yang lebih besar dari yang biasa diterima. Semakin besar tulang mendapat tekanan, maka semakin besar pula tingkat keparahan patah tulang yang terjadi. Pengobatan yang dilakukan untuk mengobati penyakit patah tulang ini dapat dengan cara pemberian obat-obatan, yang kedua dengan pemasangan gips, yang ketiga dengan traksi tulang, yang dilakukan untuk mensejajarkan tulang-tulang yang patah, dan yang keempat ada operasi, yang dilakukan untuk menyembuhkan patah tulang yang terjadi.